Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli salat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajulani min baliin hayyun min khuda'ata aslama ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastushhida ahaduhuma wa akhiru sanatan qala Talha bin Abdullah fara'aitul mu'akhkhara minhuma udhiral jannata qabla syahidi fata'ajabtu lidzalika fa'asbahtu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aw dzakira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad shama ba'dahu ramadana wa shalla sittata alafi rakatin wa kadzalika wa kadza rakata sholati sanatan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang dari kabilah Bali, satu kaum keturunan Qudayah, telah masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya mati syahid dalam jihad dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Sayyidina Talha bin Ubaidah radhiyallahu berkata, aku bermimpi orang yang mati setahun kemudian ia dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Syahid derajatnya sangat tinggi, seharusnya masuk surga terlebih dahulu. Esok paginya aku sampaikan mimpiku kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seorang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bukankah orang yang mati kemudian itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama setahun. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah: jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu ada 5 kali sehari, ditambah witir 3 rakaat, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali, ditambah witir, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat nawafil, maka sungguh betapa banyak rakaatnya. Imam Majah radhiyallahu juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Sayyidina Talha radhiyallahu sebagai orang yang memimpikan hal itu bercerita, ada dua orang dari suatu kabilah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan yang berani, sehingga dalam suatu peperangan ia syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga, sedangkan sahabat yang mati syahid disuruh menunggu. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seorang dan mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, sekarang engkau belum saatnya. Pulanglah. Ketika bangun pada pagi harinya, kuceritakan mimpiku kepada orang-orang. Semuanya sangat heran. Mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga di belakangan? Padahal seharusnya si syahid masuk surga terlebih dahulu. Akhirnya mereka menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Kami menjawab, ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia, yaitu setahun kemudian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia memiliki kelebihan beribadah setahun daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan puasa Ramadan daripada si syahid? Kami menjawab, benar. Baginda Nabi SAW bertanya lagi, bukankah ia mempunyai kelebihan sujud dalam salat daripada si syahid?
Kami pun menjawab, benar. Beliau bersabda, perbedaan kedua orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Kisah seperti itu terjadi pada banyak orang. Dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan kisah dua sahabat seperti kisah di atas. Tetapi perbedaan antara kematian di keduanya adalah 8 hari. Dalam kisah yang lain perbedaan kematiannya adalah 7 hari. Namun dalam kedua kisah tersebut yang mati belakangan masuk surga terlebih dahulu. Sesungguhnya kita tidak dapat memahami betapa besar nilai sholat itu. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sejuknya mataku di dalam sholat. Sabda baginda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Dengan demikian, adakah perkara yang lebih berharga daripada sholat? Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada 2 orang bersaudara. Kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian, barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika baginda Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bertanya, apakah adiknya bukan seorang muslim? Orang-orang menjawab, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu? Dalam 40 hari itu, berapa banyak derajatnya adiknya dan telah ditinggalkan karena sholat. Perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang jernih dan dalam yang mengalir di depan rumah seseorang. Dan ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Beliau melanjutkan, apakah kalian mengetahui sejauh manakah sholat-sholatnya telah meninggalkan derajatnya? Yaitu sejauh manakah sholat-sholatnya telah meninggikan derajatnya. Demikian pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan bisa menyampaikan ke seluruh umat alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.